di sini kami dari kelompok 2 akan memberikan video tutorial berupa cara mengedit video pembelajaran menggunakan aplikasi CapCut. Di sini pastikan di HP atau Android Anda sudah terdownload atau terunduh aplikasi CapCut ini. Langkah pertama tentunya kita harus klik pada bagian aplikasi tersebut, kemudian nanti muncul muncul tampilan seperti ini. Di sini kita klik pada bagian proyek baru. Kemudian di sini kita bisa memilih animasi bergerak ataukah gambar yang kita gunakan sebagai background dari video pembelajaran kita. Misalnya di sini yang pertama saya menggunakan background gambar. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita bisa kita memasukkan teks pada background yang sudah kita buat. Misalnya di sini membuat video pembelajaran tentang interaksi sosial. Kemudian di sini kita bisa mengatur gaya font. Di sini juga kita ada berupa efek. Di sini juga ada berupa gelembung. Kemudian ada juga animasi dari tulisan. Agar tulisan dari yang kita buat ini bisa bergerak, baik itu waktu masuk, keluar maupun lingkaran. Di sini saya pilih ini, kemudian tampilannya akan seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur berapa detik kita menggunakan template atau background tersebut dalam video kita. Nah, misalnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menambahkan background baru dengan cara klik pada bagian tambah. Kemudian di sini saya akan menggunakan animasi bergerak. Sebagai background untuk video pembelajaran selanjutnya. Kemudian kita memasukkan teks. Di sini pada background selanjutnya saya akan memasukkan apa itu pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian setelah kita memasukkan teks, kita bisa mengatur posisi dari teks yang sudah kita buat. Seperti pada background pertama, di sini juga kita bisa mengatur gaya
ataupun animasi dari teks tersebut. Nah, berikut hasil yang sudah kita edit. Di sini juga kita bisa mengatur posisi tulisan pada background tersebut. Hal yang sama terus dilakukan tergantung kita membuat video pembelajaran tentang apa. Di sini untuk menambahkan backgroundnya sama seperti tadi, kita klik pada bagian tambah, kemudian masukkan animasi atau gambar atau background yang kita gunakan, kemudian masukkan lagi teks yang akan dimasukkan pada background tersebut. Di sini juga ada beberapa fitur lain seperti penambahan stiker jika perlu. Kemudian di sini juga ada berupa fitur audio, di mana kita bisa menggunakan sebagai background dari video kita. Misalnya di sini saya gunakan background seperti ini. Ataupun tergantung dari video yang kita buat. Di sini jika kita mau menghapus atau tidak menggunakan background yang sudah terlanjur kita edit, kita bisa menghapusnya dengan klik pada bagian background tersebut. Kemudian di sini ada fitur hapus, kemudian akan terhapus secara otomatis. Nah, di sini juga kita bisa menyesuaikan volume. Tergantung dari keinginan kita seberapa kuat volume yang kita gunakan. Kemudian di sini ada juga fitur rekam suara yang bisa kita gunakan jika kita ingin memasukkan suara dalam video pembelajaran yang sudah kita buat. Di sini juga ada beberapa fitur lain seperti efek, ada juga filter. Kemudian di sini juga ada fitur bisukan audio clip, dimana jika misalnya kita sudah memasukkan video namun suaranya tidak kita gunakan, itu bisa kita klik agar suaranya tidak masuk pada video yang sudah kita buat. Begitu selanjutnya cara pengeditan dari video pembelajaran ini, tergantung dari animasi atau kreativitas kita untuk mengedit video pembelajaran tersebut. Usahakan video pembelajaran yang kita sediakan itu menarik dan dengan animasi-animasi yang menarik pula, sehingga peserta didik atau siswa yang melihat atau menonton video pembelajaran tersebut merasa semangat dan tertarik akan video pembelajaran yang sudah kita sediakan. Nah, selanjutnya setelah kita selesai untuk mengedit atau kita sudah merasa puas terhadap yang sudah kita buat, kita bisa klik tanda panah pada ujung kanan atas. Nah, kita klik itu tandanya kita ingin menyimpan video yang sudah kita buat pada penyimpanan Android atau HP kita, dan otomatis video yang sudah kita edit tersebut akan tersimpan di video Android atau HP Anda. Sekian video tutorial dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.